Anda saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ceritakan bagaimana kedatangan Kluivert di sana dan apa agenda selanjutnya. Ya, Friska, ini baru saja kurang lebih 10 menit yang lalu Patrick Kluivert ini beserta dengan penasehat teknis PSSI tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tadi sebetulnya tiba pukul 18, namun memang mungkin terkait dengan administrasi dan juga imigrasi ini keluarnya agak terlambat begitu sekitar 18.30. Namun kalau misalkan untuk rencana ataupun agenda Patrick dan juga kawan-kawan kedepannya ini akan seperti apa yang kita ketahui dalam waktu dekat ini timnas Indonesia ini akan melawan Australia untuk kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 untuk round ketiga di Australia. Sehingga memang kalau misalkan kita juga merujuk pada media sosial PSSI yang tadi diumumkan sekitar mungkin 4 jam yang lalu begitu ya, ada 27 nama pemain yang memang sudah dirilis begitu ya untuk sementara yang akan mengikuti pelatihan. Di antaranya ini ada beberapa nama yang memang sudah familiar seperti Marcelino Ferdinand, kemudian ada Sananta, kemudian Calvin Verdong, Tom Haye, kemudian Saint Patinema, dan juga ini memang seperti yang tadi Friska juga sempat singgung, ada beberapa nama baru begitu ya, seperti Septian Satria Bagaskara yang juga saat ini merupakan pemain dari Bali United ataupun Dewa United begitu ya maksud kami. Ini memang beberapa nama-nama yang memang diungkapkan akan mengikuti ataupun mengikuti training begitu. Namun di antara 27 nama ini memang ada 3 nama lagi yang saat ini memang belum dirilis oleh PSSI, ini terkait dengan proses naturalisasi dari 3 calon pemain yang akan mengikuti pertandingan Indonesia melawan Australia pada tanggal 27 Maret mendatang. Kalau misalkan kita dapatkan informasi juga Friska dan juga saudara, Patrick ini tadi tiba bersama dengan penasihat teknis PSSI yakni Jordi Cruijff yang ini merupakan legenda timnas Belanda juga begitu ya, yang akan bersama dengan Patrick dalam waktu dekat ini akan segera diumumkan secara resmi oleh PSSI kepada publik begitu. Jadi kita akan menanti agenda-agenda Patrick dalam waktu dekat. Selain itu juga nanti pada tanggal 15 dan juga 16 Maret informasinya timnas ini juga akan berangkat ke Australia untuk mengikuti pertandingan dengan Australia dan kemudian nanti setelahnya kembali ke Indonesia untuk melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret mendatang. Friska. Fedriska, yang menarik kalau kita masih menantikan kan apa yang akan dilakukan agenda terdekat dari Patrick Kluivert dan juga Jordi Cruijff. Tapi dari informasi yang Anda himpun dari PSSI sejauh ini, sejauh mana persiapan timnas Indonesia setelah line up diumumkan, termasuk juga bagaimana saja yang dipersiapkan, karena ini kan 2 laga yang sangat penting ya di kualifikasi Piala Dunia melawan Australia juga Bahrain. Ya, Friska, hingga saat ini dari PSSI belum memberikan keterangan resmi ya terkait dengan agenda yang akan diikuti oleh Patrick dan juga tim dalam waktu dekat. Namun yang pasti dalam waktu dekat ini PSSI akan mengumumkan atau memperkenalkan Jordi Cruijff ini kepada masyarakat, kepada publik sebagai penasehat teknis dari PSSI. Jadi memang tadi bersama dengan Patrick langsung dari Belanda begitu ya. Terkait dengan tadi disinggung juga terkait dengan agenda selanjutnya terkait dengan pelatihan begitu ya. Memang belum juga ada keterangan resmi apakah nanti timnas akan melakukan training center seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Namun yang jelas dalam waktu dekat ini setelah 27 nama ini dirilis tentu akan dilakukan Garuda Calling begitu ya. Tadi kalau kita ikuti di media sosial PSSI yang kemudian akan memanggil para pemain untuk melakukan persiapan untuk laga selanjutnya. Memang pertandingan Australia dan juga Bahrain nanti ini cukup penting untuk Indonesia karena kalau kita ketahui saat ini Indonesia berada di puncak ketiga klasmen grup C begitu ya. Jadi memang untuk mendapatkan posisi kedua saja ini Indonesia juga harus menang melawan Australia, sehingga apabila nanti Indonesia ini berada di peringkat kedua dalam peringkat klasmen grup C ini, tentu ini jalan yang akan lebih mudah untuk Indonesia dapat lolos kualifikasi round ketiga Piala Dunia tahun 2026. Friska. Jadi persiapan jelang 2 laga yang menentukan Australia juga Bahrain di kualifikasi Piala Dunia ini dinanti oleh seluruh pencinta timnas Indonesia di bawah pelatihan Patrick Kluivert dan juga penasihat tekniknya yakni Jordi Cruijff. Terima kasih Fedriska Ananda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Saudara, daftar nama pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah dirilis. Ada 27 totalnya nama pemain yang dipanggil Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Dan di antara nama-nama pemain timnas yang dipilih pelatih Patrick Kluivert, ternyata banyak pemain dari Liga 1. Di antaranya kiper Nadeo Argawinata, ada juga Hernando Ari, Egy Maulana, Ricky Kambuaya, dan nama baru Septian Bagaskara. Sementara nama Asnawi Mangku Alam yang selama ini jadi andalan di lini belakang tidak tercantum dalam daftar skuad Kluivert. Sementara ada 3 nama calon pemain naturalisasi, yakni Emil Odero, Dion James, dan Joy Pelupessy juga belum masuk ke skuad Garuda. Tapi soal pemain yang naturalisasi ini juga sudah dimention di akun PSSI bahwa ada yang sedang dalam proses. Nah, apakah 3 pemain ini akan segera masuk line up? Kita tunggu. Berikut kita lihat, saudara, daftar para pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga timnas melawan Australia dan Bahrain. Kita ulas dulu dari masing-masing posisi pemain timnas ini. Yang pertama di posisi penjaga gawang atau kiper, ada nama Marten Pas, ini jadi andalan timnas sejauh ini. Lalu ada Nadeo Argawinata, juga Hernando Ari Sutaryadi yang sudah beberapa kali sering memperkuat timnas Indonesia, jadi andalan juga. Berikutnya kita beranjak ke barisan belakang yang sudah dirilis. Namanya ada Calvin Verdonk, ada Shane Patinama, ada Nathan Choaon, ada juga Pratama Arhan, lalu Sandy Walsh, Eliano Reinders, ada Kevin Dix, dan ada Rizky Ridho. Oh, ini memang andalan timnas Indonesia sejauh ini yang memperkuat berbagai laga penting skuad Garuda. Berikutnya kita lihat kalau untuk di lini belakang, masih belakang juga, ini Abang Jai, ada Jai Itzes yang juga menjadi kapten. Berikutnya ada Justin Hubner, ada Mace Hilgers, ada Muhammad Ferrari, dan juga Jordi Amat. Berikutnya mari kita ke barisan tengah timnas Indonesia. Ada Egy Maulana Fikri, ada Marcelino Ferdinand, ini masih memperkuat timnas, ada Ricky Kambuaya juga, dan Ivan Yander. Tak lupa juga ada Tom Hai yang ini selalu jadi andalan timnas. Berikutnya kalau di barisan depan, nah ini dia, Kluivert memilih Ole Romani. Akhirnya setelah selesai proses naturalisasi, ada nama Ole Romani masuk skuad Garuda. Lalu ada Ramadan Sananta, ada Rafael Strike, ada Hoki Caraka, Ragnar Oratmangun, dan ada nama baru juga Septian Bagaskara. Nah, berikutnya adalah kapan sebenarnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya yakin ini sudah masuk juga di kalender Anda, para pencinta timnas. Bulan ini timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting. Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium di Sydney, Australia. Dan selanjutnya dari Australia, dari negeri kanguru, timnas akan kembali ke tanah air untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Di 2 laga ini Patrick Kluivert ditargetkan meraih poin untuk memperbesar peluang timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Dan untuk mempersiapkan 2 laga penting itu melawan Australia di laga tandang melawan Australia 20 Maret 2025 dan juga untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 25 Maret mendatang, Patrick Kluivert sudah tiba di Indonesia bersama dengan Jordi Cruyff. Mereka akan sama-sama mengarsiteki timnas Indonesia untuk mempersiapkan laga penting itu. Patrick tiba di Jakarta bersama penasihat teknisnya Jordi Cruyff pada Minggu sore.
Dan Patrick Kluivert direncanakan sudah mendarat bersama Jordi Cruijff di Bandara Soekarno-Hatta tadi sekitar pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Sementara dua asisten pelatih timnas yakni Alex Pastoor dan Dani Lansat dijadwalkan tiba di Indonesia menyusul pada Rabu mendatang. Kalau kita lihat perkembangannya, saudara, selama beberapa minggu terakhir, pelatih Patrick Kluivert ini bersama dua asistennya Dani Lansat dan Alex Pastoor sudah menghabiskan waktu untuk memantau perkembangan pemain Garuda baik di dalam maupun di luar negeri. Dan rencananya PSSI pun akan memperkenalkan secara resmi Jordi Cruijff sebagai penasehat teknis federasi di Jakarta Senin besok. Patrick Kluivert ditargetkan meraih poin. Nah, ini yang cukup berat untuk meraih poin di dua pertandingan mendatang, baik itu laga tandang melawan Australia maupun saat menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Apalagi ekspektasi para pencinta timnas sejauh ini sudah sangat tinggi kepada skuad Garuda untuk meraih poin maksimal, karena tentunya seluruh warga Indonesia ingin melihat bagaimana timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia dan bisa berlaga di panggung dunia di Piala Dunia World Cup 2026 mendatang. Karena itu persiapan setelah melihat memantau para pemain timnas di berbagai daerah di dalam maupun luar negeri, bahkan kali ini Patrick Kluivert, Jordi Cruijff dan juga tim kepelatihan ditantang untuk memaksimalkan waktu yang tersisa jelang pertandingan, karena seluruh pemain juga belum bisa hadir langsung sejak saat ini. Ada juga di antara mereka apalagi yang berlaga di luar Indonesia itu akan datang, ada yang 1 minggu sebelum tanding, sehingga memang bagaimana memaksimalkan tim yang baru ia arsiteki sebagai pelatih timnas ini bisa maksimal. Kita lihat apa yang akan dilakukan Patrick Kluivert. Karena itu juga apa strategi teknisnya. Kalau kita ingat waktu konferensi pers pada saat Patrick Kluivert pertama kali diperkenalkan secara langsung di depan halayak sebagai pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert tentu sangat familiar sebagai legenda sepak bola Belanda dengan teknik, taktik, total football. Nah, tapi bagaimana menerapkan ini di timnas Indonesia nanti akan kita lihat bagaimana yang diterapkan dengan timnas Indonesia. Dan bersamaan dengan kedatangan Patrick Kluivert dan Jordi Cruijff, daftar nama pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga telah dirilis. Ada 27 nama pemain yang dipanggil Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Dan di antara nama-nama pemain timnas yang dipilih oleh pelatih Patrick Kluivert ternyata banyak pemain dari Liga 1. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa Patrick Kluivert ini dalam beberapa pekan terakhir sudah roadshow, tidak hanya di dalam tapi juga di luar negeri untuk memantau siapa-siapa saja pemain yang potensial masuk timnas. Nah, dari para pemain Liga 1 ada nama-nama baru, antara lain kiper Nadeo Argawinata, ada Hernando Ari, ada Egy Maulana, ini memang sudah memperkuat sebelumnya. Ada Ricky Kambuaya, nama baru yang masuk adalah Septian Bagaskara. Lalu kejutan juga kalau ada nama baru yang masuk, tapi ada nama yang tidak dipanggil Patrick Kluivert. yakni misalnya Asnawi Mangku Alam. Selama ini Asnawi jadi andalan di lini belakang, tapi tidak tercantum dalam daftar skuad Kluivert. Sementara ada juga 3 nama calon pemain naturalisasi, Emil Odero, ada Dian James, ada Joey Pelupessy, juga sampai saat ini belum masuk ke skuad Garuda. Itu tadi breaking news kedatangan Patrick Kluivert dan Jordi Cruijff di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang di Indonesia. Dan informasi terkini soal timnas dan sorotan lainnya akan hadir di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Saya Friska Clarissa, sampai jumpa.